Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sama kita hormati segenap pengurus PKM Masjid Bagus Salam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang berhadir, serta anak-anak kami yang kami banggakan dan yang kami sayangi. Segala puja dan puji, sembah dan sujud hanya milik Allah, penguasa tunggal langit dan bumi, tanpa berujung dan bertepi. Dialah Allah yang Maha Kasih, tak pernah sedikit pun pilih kasih. Dialah Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tak pernah terbilang. Mudah-mudahan kita senantiasa dan selalu bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pada Nabi selalu tercurahkan. Semoga kita ditandai, diakui, dan beruntung mendapatkan syafaatnya di hari yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami sekalian, Abu Darda itu 3 bulan menjelang masuknya Ramadan, kerjaannya nangis. Kita pun kadang nangis juga. Cuman kalau nggak jatuh tempo, ingat utang kan itu. Kalau Abu Darda lain ceritanya, Bapak Ibu. 3 bulan belum masuk Ramadan, kerjaannya nangis. Kita pun hampir sama. Dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, tak henti lisan kita berdoa pada Allah. Doa kita pagi, petang, siang, malam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Tapi saya yakin tak semua kita yang hadir nih berdoa seperti itu. Ada juga orang dia selalu berdoa, tapi 3 hari menjelang Ramadan masuk, telangkup pula dari kamar mandi jatuh, lewat. Tapi kita-kita ini tidak, munajatnya kuat kepada Allah dengan berdoa itu, tapi Allah pilih kita untuk masuk di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Makanya Bapak Ibu, Abu Darda itu pun 3 bulan sebelum masuk Ramadan nangis. Yang ditangisi satu aja. Takut Abu Darda itu amal Ramadannya itu tidak sampai kepada Allah. Kita pernah nggak berpikir Bapak Ibu, 60 tahun yang hadir ini, 70 tahun sudah usia mengikuti puasa ini, berapa tahunlah yakin kita Ramadan kita ini diterima. Jangan-jangan ini pula nanti Ramadan yang terakhir bagi kita. Makanya maksimalkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Darda itu takut amalnya tak diterima. Tapi ini dalam ilmu tauhid Bapak Ibu. Kalau dalam fikih gampang. Saya tanya ibu-ibu, tadi sholat isya kita yakin ibu sah atau batal? Ini aku bertanya nih Bu, sah atau batal? Sah. Apalah tandanya sholat isya kita itu sah? Apalah tandanya sholat isya ibu tadi itu sah? Hah? Apa Pak?
Macam mana? Jamaah. Oh, itu lebih aman ya. Sederhana Bu, tandanya sah terpenuhi syarat dan rukun. Syarat itu di luar ibadah tapi terikat, rukun itu di dalam pelaksanaan ibadah. Jadi kalau tadi syarat beruduk, menghadap kiblat, masuk waktu, berarti terpenuhi, betul? Rukun juga tak ada yang tinggal. Seandainya ada orang Cina diberangkatkannya ibu umroh, yakinnya ibu pulang umroh ibu tu sah. Ini orang Cina memberangkatkan, dikasihnya ibu duit, setelah pulang umroh, pertanyaanku, yakin gak ibu umroh itu ibu tu sah? Alasannya, terpenuhi syarat dan rukun. Fikih itu hanya gitu aja Pak. Makanya hukum fikih Bu hanya dua. Ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu hukum tetap pada orang yang sehat. Tak boleh dirubah. Jangan nanti lama kali aku imuk bersandar waktu tarawih. Begini. Hantarlah Ustaz katanya. Tak sah sholat ibu. Karena tidak ada uzur. Ya. Makanya orang kalau sakit pada pelaksanaan sholat minimal takbiratul ihram dapat dia. Setelah itu kalau dia mau duduk silahkan. Ya, takbiratul ihram Allahu akbar, duduk dia tak masalah. Tapi kalau rukhsah itu memang keringanan. Mungkin ibu tuh baru operasi pasang pen atau memang tak sanggup untuk berdiri. Tidak ada masalah. Itu cerita hukum fikih. Tapi kalau dalam ilmu tauhid kita tak tahu ibadah kita ini diterima Allah atau tidak. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Makanya Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam itu menjelaskan kepada kita. Kata beliau, la amala arja liqabulin min amalin. Ya. Tidak ada amal arja. Arja itu Bapak Ibu diduga kuat. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah yaghibu angka syuhuduh. Yaghib, engkau gaibkan, amalmu hilang dalam pandanganmu, engkau binasakan, engkau tak ingat, engkau himpit, engkau henyak, dan tak pernah kita untuk berupaya mengingatnya. Itu salah satu tanda amal diterima oleh Allah. Apa contohnya Ustaz? Seperti orang tua yang membesarkan anaknya Bapak Ibu. Itu orang tua yang membesarkan anaknya walaupun dia sudah jadi polisi, TNI, apapun itu Pak. Begitu anak sukses, tidak orang tua bilang, nak, inilah dulu biaya popokmu selama kau bayi. Inilah dulu nak biaya susumu, congok kali kau dulu minum nak, kata dia. Kau ganti ini nak, lebih kurang sekian ratus juta. Ada pernah Pak? Karena orang tua itu menganggap kebaikan yang dia buat itu hanya kewajiban. Dia tak memandang bahwa itu semua sebagai amal Bapak Ibu. Tapi yang kusampaikan ini teori ini Pak. Ya. Pengaplikasiannya ada pada riyadhah kita di bulan Ramadan ini. Makanya nasihat Luqmanul Hakim itu cuma dua Bapak Ibu pada anaknya. Kata Luqman, ya bunayya, wahai anakku, ingat kamulah dua, lupakan kamu dua. Jadi yang diingat Bu dua, yang dilupakan dua. Apa yang harus kami ingat wahai ayah? Pertama, apa yang harus kami lupakan? Pertama, lupakan Bapak Ibu kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat. Lupakan, tak usah diingat. Jangan mentang-mentang ngasih baru 5 semen lagi dikasih. Sudah setiap lewat masjid itu semua dibilangkannya. Itu masjid itu cantik nak, dari ayah itu dulu. Berapa ya semennya? 5 Itu baru 5 Pak.
Kalau 500 sak, kurasa satu kompleks, satu masyarakat ini dikasih tahu. Allah bilang sembunyikan. Tak usah diingat, ingat. Sama halnya Pak, beberapa bulan yang lalu bencana di Tapeng di Aceh itu Bu. Kadang-kadang yang menyumbang tuh 2 kotak Indomie ya Pak dikasihnya. Tapi yang dikasihnya Indomie itu sampai berpose Bu 40 foto. Waktu pun dari mulai jongkok, berdiri balik, membalik lagi. Dalam hati waktu, lebih capek lagi dia berfoto ketimbang mengkinting Indomie yang dikasih. Padahal Bapak Ibu, 1 kotak, 1 kali foto aja pun jadinya barang. Tapi begitulah kita hari ini selalu menampakkan kebaikan yang kita buat. Sama dengan orang hari ini, hati-hati Bu. Kadang dia bertanya, "Oh Kak, udah berapa usia kakak?" 65 tahun dek. "Oh iya Kak, iya dek." "Udah berapa kali lah kakak khatam Quran?" "Adalah 4 kali dek." "Ya Allah Kak, tak main lah." "Kok nggak main?" "Ya aku lah Kak, dalam tiap bulan 2 kali aku khatam Kak." Coba Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang ahli ibadah, banyak amalnya, begitu ditanya orang, "Pak, berapa kali ya Bapak khatam Quran?" "Jemaah Bapak nggak tinggal." "Nggak tahu aku itu, nggak pernah ku hitung-hitung kebaikanku itu." Karunia dan hidayah taufik Allah itu semua. Itu kalau udah begitu dia cakap, jadi barang tuh Bapak Ibu. Jadi barang. Makanya kadang ada orang menyumbang, dia khusus spesialis menara ada Bu hari ini. Spesialis nanti keramik, granit ada. Hidup lagi orang ini. Itu Bapak Ibu, kalau dia menyumbang, kalau kita tanya, dia hanya bilang, "Gak ingat-ingat aku itu Ustaz. Ada rezekiku ku kasih. Kalau nggak ada, stoplah dulu." Tapi ada orang yang selalu ikut sama dia. Begitu awak tanya, "Ini udah berapa masjid ini?" "Oh banyak lah Ustaz, hitunganku aja ya, 185. Lebih ingatnya orang yang ikut sama dia ketimbang bapak tuh yang menyumbang. Kenapa? Karena bapak tuh mencoba melupakan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Karena kita ini Bapak Ibu masuk surga ini bukan karena amal kita. Coba aku tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu yakinnya ibu masuk surga? Ini jawabannya yakin atau tidak? Tahu saya pakai insya Allah. Malam ini kupaksa sedikit. Bapak yakinnya bapak masuk surga? Pasti. Umat. Ngeri-ngeri orang bagus salam ini ya. Coba aku yang salah mungkin. Pertanyaanku. Kepinginnya ibu masuk surga? Aku rasa itu kalau itu pas Pak ya. Tapi kalau tadi Bu, yakinnya ibu masuk surga dengan amal ibu ini? Yakin. Pasti. Coba saya robah. Ibu kenal bebek? Kenal. Bebek bisa berenang? Pasti. Ada yang mau mengajari Bapak Ibu bebek berenang? Sesuatu yang pasti, jangan sibukkan dirimu untuk mencarinya. Karena surga ini tak pasti, maka ibu tahan ngantuk untuk tarawih. Ibu tahan tadi berjamaah, walaupun baru siap makan untuk sholat isya. Karena yang pasti di muka bumi ini hanya mati. Lain dari itu hanya mungkin. Mungkin masuk, mungkin tidak. Tapi kalau kulihat dari sini, banyak yang mungkin masuk. Walaupun transit dulu ya kan Pak. Transit. Ada juga yang transit Pak. Makanya kalau kita buat baik Bu, nasihat Luqman pada anaknya, lupakan kebaikan-kebaikan itu. Jangan diingat-ingat. Lupakan Bapak Ibu. Nah, makanya kalau ada orang baik, awak baik, orang baik, itu biasa itu Bu. Di antara orang awak kolak, besok awak antar kolak, itu biasa. Tapi udah 10 kali ibu mengantar lauk, tapi waktu tak mengantar ke ibu, ibu tetap mengantar, itu yang paten. Ada di sini begitu? Kurasa berat. Berat itu.
Makanya yang paten tubuh ini madrasahnya. Awak baik, dia tak baik, sekalipun dia tak baik, awak tetap baik. Itulah yang dicontohkan Nabi. Nabi tidur di pelataran Masjid Nabawi. Datang seseorang yang tubuhnya kekar kuat. Lalu kemudian Bapak Ibu, dia ambil pedang dan dia keluarkan. Dia letakkan ke leher Nabi. Kata dia, ya Muhammad, seandainya pedang ini kuhunuskan ke lehermu, siapa orang yang bakal menolongmu? Kata Nabi, Allah. Jatuh Bapak Ibu pedang itu. Nabi ambil. Seandainya pedang ini kuletakkan pula ke lehermu, siapa orang yang bakal menolongmu? Kata dia, tak ada ya Muhammad, kecuali engkau maafkan aku. Kata Nabi, ambillah pedang ini, bawa pulang, jangan kau ulangi. Hebat enggak Nabi? Pada orang yang jelas mau membunuhnya pun, Nabi maafkan. Coba awak Bu, masuk kucing ke rumah awak, terberak pula itu. Kucing yang masuk ini kucing tetangga. Kuteken ibu tu ambil sandal, memang kau tak berotak, pas kau macam yang punya kucing, tak dibuang. Padahal memang udah lama kucing tu tak berotak Bapak Ibu. Makanya saya termasuk, ini boleh sepakat, boleh tidak. Kadang kalau kita undangan, itu ditulis itu. Mince 200. Ya kan? Jenab 150. Ya kan? Itu kan harapannya supaya dibalas. Makanya samanya itu Bu, kalau ada kita sakit opname, kawan ngajak, Kak, kita tengok dia di Sundari, Kak. Kalau yang nengok 3 kali aku opname, tak pernah ditengoknya, kan. Sampai mati pun aku tak mau nengok waktu, kan. Udah dibalasnya pula, Bapak Ibu. Ya, padahal kebaikan kita itu kita disuruh untuk melupakan. Ya, makanya jangan diingat-ingat. Ya, jangan diingat-ingat. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang harus kita lupakan? Yang harus kita lupakan adalah celaan, cacian, hinaan orang lain kepada kita. Mana ada orang yang tak dihina, Pak? Kita ini bila masih buat baik, tetap dihina, itu tandanya Bapak Ibu berhasil. Yang gagal itu, ibu di kampung ini tidak dihina, itu tandanya orang gagal. Makanya kalau ada orang menceritakan kita, biarkan. Karena tak ada manusia di muka bumi ini yang lepas dari masalah dan ceritaan orang lain. Biarkan aja. Ya, celaan itu biarkan aja. Itu yang kedua. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang kita harus ingat? Tadi yang dua kita lupakan. Yang kita ingat Bapak Ibu tak lain adalah kita harus mengingat-ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tujuannya supaya kita tidak terjatuh pada gelombang dosa yang sama. Anak muda, bila kau dulu melawan sama mak ayahmu, hari ini engkau sudah tua, engkau sudah nikah, hentikan. Bila dulu 7-8 tahun engkau lupa kepada Allah, engkau tak bersimpuh sujud, engkau tidak puasa, hari ini masuk Ramadan, jangan engkau ulangi kembali. Wahai anak-anak sekalian, masuk nanti Idul Fitri, sudah lama orang-orang tua kita mengalah. Bajunya kadang lusuh, tiap tahun itu aja. Kadang-kadang koyak, dia tambal. Kalau ada uangmu, kau kerja, maka mengalahlah sedikit untuk berbagi kepada orang-orang tua kita. Ingat kesalahan kita. Di Ramadan inilah kabar baik dari Nabi. Man soma Ramadana imanan. Dalam hadis lain, man qoma Ramadana imanan. Wahtisaman hubiro lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang ada iman, yakin dengan niat kuat, lalu kemudian berharap dia akan ampunan Allah, akan kebaikan yang dia buat, pahala dari Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosa dan kesalahannya. Makanya rumusnya Pak, pertama, kalau buat baik lupakan, kalau buat dosa harus diingat. Yang kedua, apa yang harus kami ingat Ustaz? Bu, yang harus kita ingat, kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita.
Ibu punya guru ngaji, nanti udah Idul Fitri, bawakanlah dari kota ke kampung, gajah duduk sama gajah nungging, itu aja pun jadi. Belikan sarung, baju mukena, palalah itu habis duit kita, Pak. Ingat-ingat kebaikan dia itu. Makanya Bapak Ibu, ya, ada kawan kita tamat kuliah itu Bapak Ibu. Dulu kerjaannya itu, asal di kantin itu, kerjaannya di sanawiyah itu, kalau dia belanja nanti 20.000, dibayarnya 10.000. Dalam seminggu tidak belanja 6 kali, nanti yang dibayarnya 4 kali. Tapi begitu dia sukses, jadi Badan Penyelidik Keuangan BPK Palu dia sekarang, Bapak Ibu, begitu lebaran diajaknya aku pulang ke rumah ibu itu. Kami tengok di sekolah tak ada lagi, udah pindah rumah. Cari-cari dapat. Assalamualaikum, Nek. Siapa kalian, kata nenek itu? Aku, Nek. Yang dulu bayar kalau seminggu bayar 4 kali. Oh, kau rupanya, kata nenek. Memang Allah kuat kan ingatan nenek itu. Bentar ya, kata dia. Ke kamar aku dulu. Ditunjukkannya satu bundalan utang kawanku tuh. Inilah kau baca dulu. Inilah utang kau selama kau duduk sekolah, kata dia. Senyum kawanku tuh, Bu, dibukanya. Udah dibukanya, diselesaikannya. Hak nenek. Udah mau pulang, Bu, dikasihnya lagi 5 kali lipat dari hutang yang dia atas kebaikan nenek tuh dia ingat sehingga dia jadi orang hari ini. Makanya kebaikan-kebaikan orang jangan pernah lupakan. Tetapi kalau kita buat baik, lupakan. Jangan macam baru-baru ini terjadi, Bapak Ibu. Sedikit lagi. Di kota Medan ini ada satu masjid bersengketa. Tapi bukan persoalan lahan. Persoalan pengurus lama sama pengurus baru. 20 tahun dia mengurus masjid itu. Tapi tak ada pengajian, tak makmur, bangunan tak berubah. Suntuk juga warga itu. Dirubah orang tuh, resapel kepengurusan. Kemudian dibangun, marah pengurus lama. Kok dibangun? Itu kan impak orang, macam-macam. Cari-cari salah aja. Akhirnya Bu dimediasi oleh MUI. Lalu kemudian berdebat. Hanya satu titik temunya Bapak Ibu. Apa itu? Kata pengurus lama, silahkanlah kalian bangun itu masjid. Tapi nanti masjid ini kalau siap, catatkan nama kami di dinding prasasti masjid itu. Hanya itu, Bu. Tak ada lain, Pak, titik temunya. Dia mau mengekalkan kebaikan-kebaikan itu. Minta dicatat dia nama. Ustadz-ustadz pun banyak begitu, Pak. Nanti salah sebut moderator tuh gelarnya, merepet dia. Apalah gelar itu, Pak. Ya kan? Banyak itu, Pak. Makanya lupakan kebaikan-kebaikan itu. Ya, yang kedua terakhir, kata Imam Ibnu Athaillah, wa yustaqarra anhu wujuduh. Apa itu? Bila engkau beramal agar amalmu Allah terima dan sampai, maka engkau ketika beramal tetap harus merasa hina dina dalam pandangan Allah. Titik. Jangan mentang-mentang bapak ahli masjid, kawan awak tak pernah ke masjid. Dari mulai Ramadan pertama masuk masjid, dilece-lece. Tumben wak masuk masjid. Kenapa rupanya kan Ramadan enggak agak bergoyang masjid tua katanya. Bergoyang kata waktu bergoyang. Masalah 3 malam waktu udah di apanya? Dibecandai besok enggak masuk lagi dia. Jumpa di warung, kok enggak masuk lagi wak? Ya kalau 3 malam bergoyang, 10 malam roboh pula masjid kalian itu nanti dibalasnya pula. Dibalasnya. Jangan. Bu, maaf. Makin bapak ahli tahajud, makin ibu ahli masjid, makin ibu rajin khatamkan Quran, semakin kita merasa hina dina dalam pandangan Allah. Karena amal itu penutup seperti menanam buah. Saya pernah nanam mangga, Bu. Kadang-kadang bukan mangga, Bu, yang tumbuh. Apa yang tumbuh? Hama, ulat. Betul? Kadang-kadang tanam mangga, akar kuat, pohon lebat, tapi tak berbuah. Begitulah kadang kita beramal ini. Kadang bersimpuh sujud, tapi masuk penyakit racun hama, iri, dengki, sum'ah, ujub, merasa hebat. Lalu kemudian Allah habiskan semua amal-amal yang pernah kita
lakukan. Mudah-mudahan Ramadan ini mengantarkan kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu orang tuaku sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.